bersama Nah Podium. Live kita malam ini tanpa Handi ya, karena Handinya lagi sakit. Kita tunggu Arvin ya. Mana Arvin? Gimana ISG hari ini? Buminya meledak-ledak. Oke, mana Arvin? Bentar ya, cari Arvin dulu. Pada cuan hari ini cuan nggak? Pada punya bumi nggak? Iya, get well soon buat Kohandi yang lagi sakit. Tunggu bentar ya, kita share-share dulu. Malam, ya Sinta. Tadi IHSG-nya tuh sempat merah ya, tapi kalau kalian punyanya Bumi, Dewa, grup Bakri sih nggak berasa. Tapi memang likuiditasnya tuh sampai keserap ya. Barang-barang yang lain tuh tidak ada pergerakan, bahkan ada yang jadi merah. Gara-gara semua fokusnya di Bumi ya likuiditasnya ya. Halo Ardi. Suara gue jelas gak ya? Halo, tes. Suara gue kedengeran jelas gak? Sepi banget nih. Feedbacknya dong guys, kalau kedengeran jelas ya? Oke. Gimana Ardi hari ini? Bumi, nyesel gak jual Bumi cepet-cepet? Coba absen dong yang punya Bumi siapa aja? Average berapa? Pada punya Bumi di berapa nih? Gue sih lumayan banyak ya, memang porsi di Bumi gue tuh lumayan gede gitu. Dan average gue di 110 sama 115. Ya tapi itu penantian lama juga gitu, jadinya worth penungguan, kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Tunggu ya, mana Arvin ya? Kok lama nih gue dibiarin sendirian ya Marvin. Halo Arifin. Oh tadi jual di 210 ya, oke lah, udah cuan ya kan. Tadi broksumnya coba kita cek hari ini, broksumnya di Bumi. Bantu share ya guys, kalau ya siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, ngomongin market. Udah TP kemarin. Oh, rata-rata kebanyakan udah pada TP kemarin ya. Ahmad Fauji. Ji, mau naik nggak Ji? Gantiin Handi. CSIS ya. Gue jujur gak ngikutin sih saham CSIS. Fokus gue lagi di saham-sahamnya Bakri memang. Oh, teknikalnya sih bagus ya. CSIS ya. Teknikalnya naik. Volumenya juga oke. Tapi yang main MG, XL. Ya, akumulasinya sih lumayan tuh. Hari ini 2 hari ini naiknya bagus. Mana Arvin ya? Next MSCI apa ya? Ya masih too early to say lah. Tapi mungkin CDIA, yang kayak CDIA, koin gitu ya. Mana Arvin? Tolong lah, Vin. Jangan biarkan daku sendirian lah, Vin. Tolong. Halo, selamat Halo. malam. Gue dari tadi Oh, cop-cop sendirian nih loh. sorry agak telat soalnya tadi gue pikir agak telatan, ternyata on time banget. Iya, gue bisa olahraga. Jadi gimana, Vin, marketnya hari ini, Vin, menurut lo? Ya, kalau hari ini sih, em, Bumi, hanya mostly, terkonsentrasi. ya semuanya volume likuiditasnya ketarik ke bumi semua. Jadi ya
ya si barang lain jadinya nggak begitu gerak lah, nggak dapat flow yang signifikan gitu. Ya memang 2 hari ini kan bergerak ya bumi ya. Hmm. Ya 3 hari sih sebenarnya. Jadi hari ini, kemarin, sama kemarin lusa. Yang kencang itu kemarin lusa. eh Ya ketarik semua sih ke bumi. Jadi ya wajar lah Iya, kalau misalnya semua yang lain ketarik ke jalan bumi. bergerak. Ya, Kayak nggak, Archie juga udah sempet naik, turun lagi. iya, Yang lain, yang lain tuh kayak mau bergerak tapi kayak, aduh, udah deh ragu-ragu, kayaknya fokusnya pada di iya, sono semua. iya semua semua kan kayak kayak saham-saham yang ya mungkin lagi hype juga. Itu kan sempat ditarik semua terus habis itu turun semua kan. Iya. Ya, ya udah mau gimana lagi. Ya begitulah gitu. Iya. Jadi kita mau bahas specifically, ya I think most of us urusannya sama bumi semua ya. I don't think ya nggak tahu ya di sosmed gua sih, gua scroll 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 bumi semua gitu, gak ada yang lain Yang ada agak gitu. mengkhawatirkan tuh semua orang udah mulai ngepost cuan di bumi sih. Itu tuh Iya, kadang bikin nggak ya. Tapi menurut gue pribadi hmm, bumi ini belum selesai sih kalau gue pribadi ya. Maksudnya kan batu hmm, bara gameplaynya harusnya tahun depan masih masih jalan kan. hmm, Terus dia sekarang masuk hmm, ke emas, masuk ke bauksit. Terus kan ada ya, juga wacana kalau kan OWK-nya udah selesai, ada kemungkinan wacana dia kemungkinan bakalan dipush buat bagi dividen. Jadi kayaknya hmm, dan akumulasinya itu kan udah panjang banget ya bumi gitu kan akumulasinya tuh lumayan panjang kalau diperhatiin. Jadi yes, um, apakah kenaikannya sampai sini doang? Harusnya sih enggak, cuman maksudnya sampai mana juga masih masih terlalu spekulasi lah. Jadi kalau gue pribadi hmm, trennya masih bagus, gue bakal hold karena kan gue punya barang di bawah. Jadi gue bakal kayak kawal hmm. aja gitu, kawal selama kayaknya flow-nya masih bagus. Terus story-nya masih ada, gue akan kawal dan coba hold aja gitu. Ya harusnya sih Siapa memang tahu. kalau kita bicara tren sendiri memang ya, di antara barangnya Bakri kan memang ini doang yang belum bergerak signifikan kan sebenarnya. Kalau Iya, kita cerita BRMS udah naik, Dewa udah naik, Dewa udah naik. dan Dewa udah naik. Bumi yang ketinggalan karena memang ada satu faktor yang tidak dimiliki oleh beberapa emiten lainnya, yaitu CIC kan. Si IC-nya Nah, jualan. CIC-nya jualan terus. Nah, cuma memang pergerakan 3 hari terakhir ini kan memang cukup signifikan ya. Dan maksudnya, I think ya most of us mungkin matanya lagi di bumi semua gitu ya. Mungkin semuanya lagi nggak liatin saham universe lain gitu. Bahkan mungkin ada jualan yang dilakukan juga di saham-saham lain untuk masuk ke bumi gitu kan. So, Iya. yeah, I think ya secara tren juga masih cukup oke, secara teknikal juga masih bagus. Ya kalau ada koreksi-koreksi, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness lah gitu. Karena kenaikannya Hmm. perlu diingat juga ya, 3 hari ini kenaikannya udah 50% lebih gitu. I would say within 3 days gitu. Jadi ya memang kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi teman-teman mesti be very gue bisa bilang be very inilah ya, lebih ke arah eh, mesti manage ekspektasi juga gitu. Karena kenaikannya sudah 3 hari, 50%, so ya seperti itulah gitu guys. Iya, yang gue lebih agak khawatirnya sih ini kan udah mau akhir tahun ya. Biasanya kalau udah mau akhir tahun Hmm, tuh udah berbau-bau liburan, marketnya sepi gitu loh. Ya hmm. itu doang sih maksud gue yang perlu di aware cuma itu doang sih. Biasanya kan maksudnya kayak udah mulai banyak yang taking profit dulu karena habis itu kan bakalan mau long holiday gitu banyak yang udah pada mau liburan. Tapi Hmm. menurut gue Dewa bakalan bagus sampai akhir bulan atau awal Desember karena dia kan resultnya belum keluar ya yang Q3. Ya, Result Q3-nya belum betul. keluar, menurut gue ekspektasinya bakalan bagus. Terus Bumi ada RUPS LB ya, tanggal 18 Desember kalau nggak salah ya. 18 atau Mhm. 19 Desember gitu kalau nggak salah. Ada RUPS. Oke, Ya, tapi kayaknya sih itu RUPS-nya cuma tentang pergantian direksi deh kalau nggak salah. oke, oke. Mm-mm. Ya, jadi Hmm. maksudnya ya mungkin masih bisa naik, cuman ya balik lagi tergantung kalau marketnya sepi kan kadang ya jadi kurang likuiditas. Betul, betul, betul.
Iya. Jadi ya ya again ya mesti kita harus memanage ekspektasi lah ya karena memang 50% dalam 3 hari ya it's quite significant gitu. Iya. Dan teman-teman kalau baru belinya let's say kemarin gitu ya waktu koreksi terus beli gitu kebetulan terus setelah naik gitu ya ya good for you gitu ya karena naiknya juga signifikan so ya kita manage ekspektasi aja lah jangan sampai udah Iya. cuan terus nanti di hold terus dia balik turun lagi dan terus akhirnya cuannya ludes gitu itu aja sih gitu guys. Apa namanya? Lu lihat chartnya Dewa monthly-nya di itu kayak hijau 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 hijau. Hijau. Iya makanya ya Monthly candle-nya sih udah ya gila. Tapi minimal 500 aja masih bisa sih itu. iya soalnya sekarang udah 430 anyway sih kemungkinan untuk ke 500 Ya, juga masih ya possible buat banget gitu sampai ya. sampai akhir tahun inilah. Iya ya masih possible banget dan again ya ini kan bukan live ini kan bukan rekomendasi ya. Jadi kita cuma memberikan semacam apa ya insight lah ya, misalnya soal Ya ya bumi dan bukan. dewa segala macam gitu. Jadi teman-teman be very ya memanfaatkan informasi kita dengan baik lah gitu. Mungkin Ya. teman-teman bisa dapat informasi di tempat lain juga nggak masalah untuk bisa di apa ya bisa bisa buat teman-teman untuk menjadi another input lah additional information untuk teman-teman gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang mau Gitu. nanya-nanya, yang mau nanya-nanya. Ya, ini pertanyaannya udah banyak sih sebenarnya. Teman-teman boleh nggak pindahin ke question box gitu ya, supaya kita mungkin bacanya itu lebih lebih Rapi. enak gitu. Ya Ya daripada lebih gua rapi. ngelihatnya nge-scroll mungkin lebih susah gitu. Bentar ya. Raja Ratu juga Eh, bagus sih hari ini flow-nya. oh ada di tempat Cici keluar nggak pertanyaannya? Maksudnya chat box-nya kelihatan nggak? Kelihatan tapi belum ada pertanyaan. Oh oke. Ini gua di tempat gua banyak banget. Bentar ya. Ah, di tempat tuh banyak Um, banget. Oh, ini ya baru di keluar chat dua. di chat box gua Iya. itu cukup banyak, tapi di question box nggak ada. Jadi Oh, oke. gua baca di chat box aja ya. Jadi Itu ada apa yang namanya? kayak, Itu apa apa itu? ingat ya kalau kalian nonton di YouTube-nya Nah Podium yang episode keberapa ya? 10 ya? 10 atau 11 ya? Ya pokoknya pokoknya yang paling rame lah view-nya. Ya itu pokoknya. Itu Gua kita gua kita lupa kita episode ada berapa. ngebahas Internet dan internet wifi, dan wifi dengan wifi. cara yang serius, ada seriusnya, ada konspirasinya, tapi ya ada manfaatnya lah harusnya gitu. Ini Iya Kokorici ya. tolong ya, jangan tanya-tanya cuan saya berapa, pasti lebih banyak cuannya Kokorici. Nah sebentar Halo ya, gua Aira. coba. Halo, ini pertanyaannya cukup banyak ya. Tapi let's talk about ini ya. Tadi ada yang nanya sih soal Heeh. narasi soal pembangkit listrik tenaga sampah. Setelah Mm-mm. Toba akhirnya nggak ikut, lalu Hmm. ini kan ada pertanyaan mengenai kalau Toba, OASA, MHKI, dan BP, bagusan mana? Ci. Nah, bukan gue yang ditanya, karena ini benar Tunggu, tunggu. bagusan mana? Mana Ci. sih gue nggak lihat loh pertanyaannya. Iya, di tempat gua ada nih. Di tempat gua Oke, ada. apa? Jadi, ya, jadi pertanyaannya, kalau Toba, Heeh. Oasa, maka Heeh. IBP, ini Mm-mm. kan empat perusahaan ini kan bergerak di pembangkit listrik tenaga sampah. Yang dia tanyakan adalah yang menurut Cici oke itu yang mana? Gitu, di antara empat ini. Itu pertanyaannya. Kalau dari scale company harusnya Toba ya. Apalagi itu kan lebih related ke Ya, government ya. Kalau ada apa-apa yang dapat project ya pasti kayaknya project gedenya dapetnya Toba dulu gitu. Ya, harusnya mhm, ya. Tapi kalau ya, ngomongin dari technical wise juga sekarang Toba itu kemarin dia ngebase ya di area bottom, udah ketemu bottomingnya lah. Ibaratnya gitu kan. 790. Tuh Hmm, ya 790. Ya risk rewardnya sekarang balik lagi aja 76, taruh aja 760. Kalau dia breakdown kan berarti dia ngejebol last ya, low-nya gitu kan. Bikin lower low jadinya ya udah kabur. Risk rewardnya menarik tapi ya kenaikannya paling ketahan sampai 1000 area 1100 dulu ya. ya, oke. Karena itu kan jadi support support lamanya, support kuatnya dijebol itu. Hmm, Bener nggak? oke.
Oke. Ya, kenapa gue jadi Ya. bahas teknikal, harusnya Arvin kemarin. Oke, gua Kalau mungkin tambah ya. hmm, Oke, gua mungkin tambah some kalau information ya. Gimana sih? ya, iya, lo aja, Vin, lo aja. Ya, gua mau tambahin some information ya regarding to Toba ya. Tadi pembahasannya adalah Toba memang sudah mencapai bottoming di 780. Ini bottoming secara sementara ya. Kita kan masih belum tahu Ya, apakah 780 ini break betul, apa betul. enggak. Tapi Mm, prinsipnya kita sudah nemu bahwa bottomingnya di 780. Again, kalau teman-teman lihat, itu kan pergerakannya kalau kita lihat dari 780 naik ke 925 topnya ya. Dan sekarang kan turun ya. Nah, em, kenapa kok Toba itu turunnya secara signifikan dari 1.500 ke 790? Karena memang kemarin itu muncul sebuah press release dari Toba yang menyatakan bahwa mm, dia tidak akan ikut proyek WTE Danantara, gitu kan. Padahal memang kalau kita cerita yang paling dekat dengan Danantara itu sebenarnya Toba kan, gitu. Jadi ya, ya memang semua orang pasti punya ekspektasi bahwa Toba ini pasti ikut, gitu. Nah ternyata turns out Toba bikin statement bahwa dia nggak ikut, ya, gue nggak ikut nih ya, proyek WTE, ya. makanya dia dropnya signifikan, gitu. Nah, Terus dibuangin ya. ya langsung dibuangin dari 1.500 ke 790 Hmm, gitu. Nah, sekarang ini kan kita masih mau lihat ya. Memang Toba itu ada beberapa news juga. Perihal dia itu memang kan ada anak usaha perusahaan Singapura, Sembcorp, itu kan diakuisisi oleh Toba. Dan Sembcorp ini akan mengolah sampah untuk regional Southeast Asia. Nah, kita mau lihat apakah eh, proyek ini itu sudah berjalan dengan baik apa enggak gitu. Dan itu akan terlihat dari financial statement-nya. Meskipun kalau kita lihat financial statement-nya Toba itu masih negatif, tapi memang kita masih lihat juga nanti ke depan ketika proyeknya sudah benar-benar jalan, apakah ini akan menjadi turnaround story buat Toba. Kurang lebih seperti itu. iya. Lalu ini ada pertanyaan mengenai ini Cebre. Ini baru ada pertanyaan mengenai Cebre. Nah, menurut Siti C, gimana? C, CBRE kan dia kan nanti baru mau RUU PSLB ya untuk ngebahas right issue-nya ya. Hmm, Jadi ya biasanya kan hmm, kalau kalau menjelang kayak right issue itu hmm, pergerakan sahamnya lebih lebih nggak volatil lah, lebih apa ya, lebih stagnan hmm. karena kan nungguin kepastian right issue-nya gitu ya. Nanti mau dirilis di berapa, bentuknya seperti apa kan angka nominalnya kayaknya belum Belum keluar tahu, ya. Tapi kayaknya belum keluar. ya tapi based on news yang dibaca itu dilusinya kan lumayan gede tapi kan mereka udah ada standby bayar ya karena mereka dapat apa project yang terakhir dapat project dari Guna Nusa ya kalau dibaca ya. Hmm, Ya, hmm, kapal yang terakhir mereka beli, kapal Hailongnya itu nanti udah dapat kontrak dari Guna Nusa. oke, Terus strategic buyer-nya juga ada gitu untuk right issue-nya ya. Nanti dikawal aja coba dilihat proses right oke, issue. Kalau ya, mungkin menurut gue setelah right issue-nya nanti bakalan ya bisa menarik lagi kalau lihat ada pergerakannya. Kalau lihat teknikalnya sih memang masih ada seller ya. Tapi tiap kali ada seller itu juga ada yang nampung sih barangnya kalau gue lihat ya lumayan hmm, lumayan dijaga tuh di area 1.100 gitu ya. Di area 1.100 sampai 1.150 tuh lumayan dijaga sih. oke, oke, Cuman maksudnya oke, buat expect dia lari kenceng dalam waktu dekat gue rasa sih nggak dulu ya, mungkin rehat rehat dulu lah. Karena kan dia naiknya udah lumayan banyak ya. Terus ya, ini dia nggak berusaha nyari nyari base baru, which is bagus gitu. Bagus kalau oke, memang kedepannya masih ada corporate action lanjutan, ya ini dia lagi ngebentuk base baru masuk fase reakumulasi, which is harusnya bagus. Kalau oke, udah nggak ada apa-apa, udah selesai ya fasenya distribusi gitu. Ya, cuman oke, cuman balik lagi maksudnya saham ini kan kenaikannya udah lumayan tinggi ya. hmm, Jadi ya kalian harus manage masuknya, entry point-nya mau di mana, trading plan-nya seperti apa. Itu harus jangan jadi, main kayak di HKK aja di pucuk pokoknya karena ada news, karena ada apa, main HKK di pucuk terus ketika sahamnya turun terus saham hmm, dihina-hina ini busuk lah apa segala macam. Soalnya kayak kemarin kejadian di Dewa, Vin. hmm, Ada yang lucu di Dewa. aduh, Jadi hmm, temen gue temen gue ada yang nanya tiba-tiba ngepost dia beli Dewa di 477, 477, which is which is berarti kan FOMO banget ya.
Terus dia Ya. tanya, terus gue bilang kenapa entry-nya di situ, dan Hmm. terus dia tanya jadi mesti diapain ya, gue tanya balik gitu, jadi gimana trading plan-nya, mau gimana plan-nya, berani beli di harga segitu. Terus dia bilang berarti berarti Dewa udah jelek ya Ci, berarti Dewa jelek ya Nah, Ci, dia bilang gitu, berarti Dewa jelek ya, pertanyaannya gitu highlight-nya, berarti Dewa jelek ya Ci. Terus gue screenshot porto gue, average hmm. Dewa gue kan di 96. Terus gue bilang gini, kalau dilihat dari point of view ini Dewa bagus apa jelek? So so emiten bagus apa jelek? Ya bukan masalah emiten ya bagus apa jelek, tergantung yang point of view-nya tuh karena titik entry lu yang salah gitu. Jadi Betul. ketika titik entry lu ketinggian, terus sahamnya koreksi karena ada orang-orang yang belinya udah lama, udah nungguin lama, udah Hmm. akumulasi dari bawah taking profit, which is itu normal kan. Ya, Mereka normal. boleh-boleh aja taking profit, dan ketika itu taking profit ada harganya sahamnya turun, terus kalian jadi Ya minus, udah, kan bukan berarti jadi sahamnya atau sahamnya plannya jelek. jelek gitu. Betul, Ya, betul. point of view gue sih gitu sih, maksudnya um, mau di saham apapun, mau di emiten apapun, kalian perlu yang gue pelajarin ya sampai hari ini gitu ya. Maksudnya gue juga mengalami banyak jatuh bangun di market. Gue juga sempat loss banyak, sempat juga kayaknya uh, porto gue stagnan atau udah cuan banyak sampai minus dalam gitu. Kayaknya capek. Ada momen-momennya kayak pengen give up, tapi akhirnya gue menemukan dua kunci penting. Nomor satu itu psikologis. Psikologis itu Hmm. sangat-sangat penting, dan cara lu menjaga Ya. psikologis itu dengan cara membuat plan. Ya, lu harus punya plan Hmm. lu sendiri dan lu harus disiplin terhadap plan lu. Itu nomor satu. Ya. Nomor dua itu mencari conviction. Jadi ketika lu punya Hmm. conviction terhadap sebuah instrumen, mau apapun itu ya, waktu lu mau menginvest, meskipun lu mau invest di properti, lu mau invest di bisnis, lu harus menemukan convictionnya itu. Dan dengan cara lu mencari informasi dan lu menemukan logikanya, lu berusaha kayak apa, masak sendiri gitu. Kalau menurut gua, lu kayak masak, lu menemukan Hmm. convictionnya, lu jadi tahu kenapa lu beli, kenapa lu nge-hold alasannya. Kalau lu mempelajari misalnya company ini ada corporate actionnya, company ini ada akumulasinya, Hmm. company ini teknikalnya bagus, ada inflow, apapun itu alasannya, kalian harus menemukan poin-poin conviction-nya. Jadi itu jadi alasan kalian juga bisa nge-hold barang sampai agak panjang, nunggu lama dengan sabar, tapi itu yang akan ujung-ujungnya memberikan kalian profit yang tebel gitu, cuan yang tebel, nggak cuman kayak jadi itu sebenarnya balik lagi, kalian mau memperlakukan saham ini sebagai mainan atau benar-benar sebagai instrumen untuk kalian mencari profit atau portfolio growth ya kalau gue bilang. Nah, kayak balik lagi, maksudnya mau sahamnya CBRE, mau sahamnya Dewa, Bumi, apapun itu, kalian bisa beli di bawah dan kalian bisa nge-hold sampai jangka panjang, meskipun di bawah kayak swingnya naik turun, dia minus 20%, tapi kan bisa aja abis itu dia juga naik lagi lebih tinggi. Itu kan kalian harus menemukan conviction-nya gitu. Kenapa? Dan sebenarnya Yes. di era sekarang itu informasinya sangat sangat mudah didapatkan ya. Ada Hmm. fasilitas dari sekuritas yang ngasih kayak broker summary, informasi banyak, berita, keterbukaan informasi dari IDX, terus apa kayak live IG kayak gini dari beberapa influencer. Dan nggak semua informasi itu benar, nggak semua informasi benar. Jadi kalian harus menemukan truth-nya, find the truth by yourself gitu. Nah, itu dari Hmm. situ kalian bisa mendapatkan conviction. Jadi yang menentukan saham ini bagus atau enggak, ya kalian sendiri juga gitu kan. Ya. Jadi intinya ya, balik lagi, ngertiin apa yang kalian beli, dan kalau kalian punya tesisnya, kalian akan berani untuk menghold panjang gitu. Karena Hmm. kalian tahu gitu bahwa saham ini punya fundamental, atau saham ini punya cerita yang mungkin akan menarik ke depannya dan segala macam gitu. Hmm. Mungkin gua akan lanjut pertanyaan soal ini ya. Kalbe. Tadi ada yang jauh apa ada yang tanya soal Kalbe ke gua gitu ya. Mungkin gua akan bantu jawab. Kalbe itu salah satu saham yang keluar dari MSCI ya. Jadi ada dua saham yang keluar dari MSCI. Yang pertama dari CBP dan yang kedua ada Kalbe. Efektif date-nya kalau nggak salah itu di tanggal 24. Jadi 24, jadi 21 itu
mereka akan keluar dari MSCI. Dan kalau gitu, kalau kita lihat secara technical pattern, ini ada yang pola triangle ya untuk Kalbe Pharma. Dan yang perlu kita highlight adalah karena saham ini keluar dari MSCI, maka akan ada potensi outflow di tanggal 21. Makanya kenapa teman-teman um, be very mindful dan lihat average-nya teman-teman itu di berapa. Karena kalau teman-teman average-nya terlalu dekat dengan sekarang, maka nanti akan terjadi bandingan di tanggal 21, maybe gitu ya. Dan nanti teman-teman malah malah loss jadinya gitu. Padahal harusnya sudah fun, jadi balik loss gitu. Itu yang perlu teman-teman mindful. Lalu ini ada yang tanya soal PGO. PGO itu kan kemarin itu sempat hype ya dan rally sampai 1.800 dan ini ada yang tanya sih soal PGO. Jadi PGO dia Kalau efeknya 1.511 terus dia tanya 1.500. terus 11 apakah saya cut loss aja karena saya lihat saham BUMN parah gitu. Itu katanya dia ya, bukan kata kita ya. Tapi saham BUMN parah. Itu kata dia. Oke. Jadi bukan kata gua, oke. Oke, nah gimana sih soal PG? Gue sih, kalau gue secara pribadi sih gue kurang gitu suka. Itu gue lihat dari sisi teknikal aja ya. Hmm, Teknikalnya ini tuh dia ketika dia udah nge-break dari 13.50 aja tuh sebenarnya itu udah titik stop loss ketat sih. oke. Karena trennya jadi jelek gitu. Dan sekarang dia ini lagi kena uji di area MA 200, di area 1.200. Kalau ini sampai breakdown juga, ya dia masuk fase downtrend. Ya Ya, kalau fase downtrend ya kalian jangan harapkan cuan gitu kan, karena downtrend itu kan berarti dia akan membentuk lower low terus gitu. Jadi dia turun, ada ya, kenaikan dikit dia bakalan turun lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau kalian mau spekulasi buy di area sini dengan harapan dia akan mantul, itu oke, tapi ya kalian harus stop loss ketat di area 1.200. Pokoknya dia nggak boleh break di area 1.200. Tapi menurut gua kalaupun mantul sifatnya ini harusnya cuman yang kayak technical rebound. Karena oke. distribusinya udah lumayan gede nih. Jadi kalau dia mantul terus dia kecuali dia bikin base dulu ya. Kayak dia bikin base Ya, lama dulu masuk fase reakumulasi 1.200 sampai area 1.300-an. Kalau dia situ ya, akumulasi terus sampai dia bisa ngebreak lagi balik di atas 13.50 dan bertahan. Nah, itu baru baru oke menurut gua. Jadi um, ya, ya untuk saat ini sih kurang kurang menarik karena lagi banyak saham-saham yang lagi uptrend. Kenapa ya. memilih saham yang ini gitu? Kalau nanti kalian akan melihatnya begini, kok porto gue nggak gerak ya gitu. Sedangkan Hmm, ngelihat banyak saham-saham yang rally atau IHSG rally, terus kalian cuma punya PGO dan akan mikirnya kok porto gue nggak bergerak ya gitu. Gitu aja oke, sih. Jadi ya considernya gitu aja. oke. Gua Ada mungkin tambahan nambahin dikit. fundamental nggak? Ya. Ya, barusan gue mau nambahin. Oke, jadi VGO itu sebenarnya kan bisnisnya geothermal ya. Jadi Hmm. teman-teman harus tahu bisnis renewable energy itu bukan bisnis yang murah, teman-teman. Di Indonesia yang sekarang itu paling visible itu adalah bisnis renewable energy yang mengandalkan air. Karena Hmm. kalau kita lihat Indonesia kan negara kepulauan ya, dan paling Hmm. gampang itu mengakses energi itu dari air gitu sebenarnya. Kalau kita lihat, memang PGO ini kan kalau kita lihat laporan keuangannya, earnings kan memang drop di Q3 ini gitu. Dan kalau kita lihat juga memang ekspansi yang dilakukan oleh PGO itu masih banyak ekspansi yang akan dilakukan dan itu belum akan translate menjadi earning yang sangat besar gitu. Mengingat juga Hmm. bisnis renewable energy itu bukan bisnis yang murah gitu. Itu yang perlu teman-teman highlight. Makanya kenapa Hmm. ketika kita lihat PGO itu sempat naik dari 25 Juni sampai let's say 29 Juli itu kan sampai 1.800-an gitu ya. Dan sekarang itu turun terus sampai Iya. 1.200-an. Iya. Jadi intinya adalah sebenarnya di 1.200 ini adalah area krusial buat PGO dan Hmm. kalaupun tadi Cinovi udah mention juga gitu bahwa kalau misalnya dia mantul pun sifatnya adalah technical rebound karena Hmm. kalau dia tidak break at least di atas 1340 itu akan sulit banget untuk PGO untuk naik lagi gitu. Itu Hmm. ya teman-teman. Lalu untuk Garuda, ini ada dua pertanyaan soal Garuda. Garuda, Sudah nonton, jangan lupa nonton ya, Napodium ya YouTube. yang pertama nonton Nakhodium YouTube itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada update sedikit ya perihal Garuda. Jadi kalau teman-teman ngikutin di video kita yang di YouTube, itu kita sempat mention bahwa Garuda itu private placement-nya ada 30 tag.
Tapi turns out ternyata private placement yang diajukan oleh Garuda itu cuma 23 T. Jadi turun gitu ya. Dari private placement yang awalnya 30 T jadi 23 T. Dan awalnya ada rencana untuk menambah pesawat Boeing gitu ya. Pesawat Boeing untuk Garuda Indonesia. Nah, cuma perlu kita ketahui juga, mungkin ini mungkin akan menjadi salah satu analisa gue ya. Mungkin again disclaimer on, kenapa kok akhirnya ekspansi pesawat itu tidak dilakukan? Karena kalau teman-teman lihat, mungkin gue nggak tahu ya teman-teman main di pasar Amerika apa enggak, tapi Boeing itu backlog untuk pesawatnya, orderan pesawatnya itu sangat besar. Dan untuk mengeksekusi itu dalam waktu dekat, delivery pesawatnya ke Garuda itu bisa takes a lot of time gitu, bisa sampai bertahun-tahun gitu. Nah mungkin dan antara berpikir bahwa ngapain gue kasih uangnya sekarang, mending gue kasih uangnya nanti-nanti aja, karena kan masih dalam proses backlog juga. Yang paling penting adalah gimana Garuda itu bisa melakukan maintenance terhadap pesawatnya, karena banyak pesawat itu yang lagi grounded, terutama Citylink dan Garuda gitu. Jadi dua pesawat ini itu yang sangat-sangat signifikan untuk operasional Garuda gitu. Makanya mungkin itu yang menjadi alasan kenapa kok profit ratio-nya turun. Tapi regardless to that, memang kita mungkin cerita di videonya bahwa masyarakat itu akan terdelusi dari 20 atau 30% ke sisa 5%. Nah, setelah private placement-nya turun, itu sisa masyarakatnya itu 6%. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan sebenarnya perubahannya. Cuma memang akhirnya ya karena turun itu mungkin menciptakan sebuah katalis negatif juga buat Garuda. Tapi ya it's okay gitu. Kalau teman-teman punya conviction di Garuda, ya silakan. Kalau teman-teman misalnya nggak suka dengan Garuda, ya it's okay juga gitu. Jadi teman-teman juga make sure bahwa ya teman-teman punya conviction lah ketika beli saham Garuda gitu aja sih. Ini tuh ada Lalu, yang ini bilang gini Pintu, ampun dah GIAA janganlah kepentingan investor yang sangkut banyak di dalamnya. Citylink dari sehat jadi sakit. Sekarang mau merger lagi dengan Pelita yang notabene-nya hutang Garuda ke Pertamina aja belum dilunaskan. Oke, gini-gini. Gue setuju, maksudnya ada beberapa concern negatif tentang beberapa perusahaan BUMN termasuk Garuda, GIA dengan segala banyak berita tentang korupsinya dan segala macam. Balik lagi disclaimer on, kita nggak ada ajakan membeli dan nyuruh orang untuk beli atau invest di dalam GIAA atau Garuda ya. Jadi sifatnya yang kita berikan ini hanya analisa berdasarkan informasi dan data yang kita peroleh dan ini cuma jadi bahan acuan analisa. Jadi apakah kalian punya conviction, balik lagi ke conviction atau kalian nggak suka, ya jangan dibeli gitu. Kalau nggak suka dan menurut kalian negatif, kalian nggak bisa tidur tenang dengan beli Garuda, ya jangan dibeli sih, bener-bener jangan dibeli gitu. Maksudnya, karena kan sifatnya terkadang ketika kita invest itu setelah kita mengumpulkan data, informasi, banyak yang perlu dipantau juga ke depannya pergerakannya, apakah sejalan ataukah data informasinya itu bisa berubah atau tidak sesuai dengan kenyataannya, realitanya, itu kan bisa jadi keputusan juga bahwa oke, betul. gue balik badan nih dari niatnya invest, ya udah gue keluar karena ternyata lebih banyak berita negatifnya atau lebih banyak ya hasil result LK-nya tetap jelek atau segala macam. Ya balik lagi conviction, kalau kalian nggak suka, kalian nggak yakin, ya jangan dibeli gitu. Balik lagi kan keputusan membeli menjual ada di tangan masing-masing. Kita sih nggak ngepom-pom dan nyuruh orang buat beli GIAA. Ya, sebenarnya kita cuma mau sharing informasi aja apa yang Iya, terjadi di kalau masa ditanya kan kita belakangan. menjawab berdasarkan data dan informasi aja gitu. Betul, betul. Oke, kita lanjut ya ke Nah, lanjut. saham saham lainnya yang cukup fenomenal di satu minggu ini. Inet. Jadi kemarin itu kalau kita Inet itu kan banyak teman-teman, aduh ini balik lagi ya, kita sudah bahas sebenarnya di Napodium dan kalian nonton dulu supaya kalian tahu apa kenapa Inet dan segala macam. Tapi intinya adalah kita harus tahu bahwa Inet ini satu memang Inet ini kan mau melakukan right issue ya di akhir November ini gitu. Makanya kenapa mungkin itu memicu pergerakan harganya dan perlu kita ingat right issue-nya terjadi di 250 dengan ada waran juga gitu. Ada waran involved juga di Inet. So Inet itu fokusnya di right issue-nya akan mirip dengan WiFi ya. Jadi kita cukup panjang.
Suaranya hilang ya? Halo, tes, tes. Halo, tes, tes. Suara lu hilang, Vin. Negara gitu. Ah, Gitu sih. oke, oke. Tadi suaranya hilang, Vin. Oh, oke oke. Jadi teman-teman nonton Narkodium dulu. Eh, kita bicara soal internet dan WiFi dan konspirasi di baliknya. So, kita harus tahu konspirasi di baliknya dan Inet itu akan fokus di Bali dan Nusa Tenggara dan kita sempat cerita bahwa WiFi itu fundamental jauh lebih kuat daripada Inet. WiFi lebih kuat fundamentalnya dengan Inet, tapi kalau kita bicara harga saham, Inet jauh lebih menarik. Gitu sih. Ya, Jadi kalau teman-teman boleh ya, baca ya di nonton di Napodium karena sudah ya. dibahas. Kita udah bahasnya lumayan lengkap sih di situ dan Hmm. kita juga apa? Jadi ketika kita bikin itu bukan kayak kita bikin itu terus nyuruh kalian beli gitu karena kita juga baru mau beli gitu baru mau ngumpulin gitu kan jadi di area 270-an waktu itu kan justru belum jalan kemana-mana ya waktu kita ngepost tentang itu jadi maksudnya itu hanya buat bahan kalian pertimbangan gitu maksudnya dengan analisa kita bertiga menurut kalian masuk akal apa enggak dan kalian suka apa enggak gitu. Ya, gitu ya, teman-teman. Bumi bumi target akhir tahun ya gitu hanya Tuhan yang tahu. Kalau Ya, ditanya bumi target akhir tahun ya. Kalau kalau secara gua yang udah punya barang ya gua kalau target gua ya gua berharap di atas 300. Tapi itu kan itu harapan. Apakah akan kejadian? Nanti kalau nggak kejadian gue dihujat netizen. Kalau ya, kejadian gue nggak dapat apa-apa. Jadi ya, intinya guys, tolonglah pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini kayak bumi target akhir tahun berapa gitu kan? Ya nggak bisa begitu. Balik lagi kalian cari conviction sendiri gitu. Kenapa alasan membeli bumi? Tadi kan kita udah ceritain gitu ya alasan-alasan yang kenapa membuat bumi ini menarik gitu. ya, Sampai dan tahun depan harusnya masih menarik. Cuman kan pergerakan saham itu kan nggak lurus satu ke atas hmm, gitu. Dia bisa naik, dia bisa turun dulu, terus sideways di bawah atau ntar atau juga ya, langsung naik atau ntar turun ya kita nggak tahu kira-kira bagaimana. ya, dan balik lagi ya, teman-teman. Ketika teman-teman invest saham, yang perlu teman-teman tahu bahwa tadi sempat kita ceritakan kayak soal Garuda tadi, mungkin sebagai study case ya. Misalnya kita beli Garuda karena A gitu, dan ternyata A itu nggak kejadian. Misalnya contoh ya. Akhirnya kita harus memutuskan untuk berbalik badan karena tidak sesuai dengan analisa kita gitu. Jadi teman-teman ketika beli sebuah saham harus mengikuti juga gitu. Emiten ini lagi ngelakuin apa, Hmm. dia mau lagi apa, segala macam gitu. Kayak contoh mungkin Bumi terakhir kan mengakuisisi tambang tembaga di Aussie itu kan Wolfram kan. Dan itu menjadi salah satu katalis lagi kan sebenarnya buat Hmm. Bumi itu sendiri. Karena Bumi itu kan awalnya memang batu bara tapi ternyata ada diversification yang dia lakukan kan gitu. Jadi itu kan pasti akan mengejar secara fundamental tuh valuasinya juga berubah lagi gitu. Iya Harusnya betul. segini jadi berapa gitu kan. Jadi itu yang mesti kita itu mesti ngikutin lah Ngikutin, gitu. ngikutin ya. Nggak beli terus tidur gitu. Iya Nggak iya. seperti itu gitu. Itu sih teman-teman. Harus update, Terus harus ikutin terus ya ya ya. update-nya gitu, sesuai apa enggak gitu kan. Karena bisa aja bilang target ada yang banyak yang bilang di luar sana soalnya Vin katanya bumi targetnya 1.000 gitu kan. Hmm. Ya kan Oh bisa jangan. aja di tengah jalan nggak taunya akuisisinya gagal atau apa kan kita nggak pernah tahu gitu ya nggak pernah tahu apa yang terjadi Hmm. besok aja kita belum tentu tahu kita bukan Tuhan Betul. jadi diikutin aja dikawal gitu selama ceritanya masih sesuai masih berjalan terus teknikalnya juga masih sesuai gitu ya mendukung ya kita tinggal hold aja ikutin aja gitu. Ya, betul. Jadi makanya kenapa teman-teman harus ngerti lah, at least perusahaannya itu apa dan segala macam. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus yang kebetulan bukan gua yang ditanya. Jadi besok Aduh, saham yang naik apa, Ci? Nah, enak bener ya. Kalau tahu gue juga all in. dewa dewa. Hmm, Dewa, oke. Gini gini karena posisi menentukan opini. Ya, posisinya menentukan opini gitu. Ya kan Jadi kalian seperti yang itu. ditanya opini kan, yang ditanya kan opini kan. Hmm. Gue bener apa salah ya harap maklum gitu aja. Bener. Oh ya, ini ada pertanyaan bagus ya. Tadi kan kita ngomong bumi sama dewa terus ya. Ini ada yang tanya soal BRMS. Um, Oh, BRMS apakah masih ada story atau seperti masih apa ada, gitu? masih ada. Ya, Gini gini, oke. BRMS ya, gue kasih tahu gambaran story-nya.
dia kan sudah masuk sesuai doa dan harapannya gitu kan, bahwa dia masuk ke MSCI standard cap, dan itu Hmm. sudah terjadi. Dan kalian harus ingat bahwa BRMS itu sudah naik dari 50, which is kan banyak investor maupun besar maupun kecil yang sudah invest megang itu berapa tahun, lebih di atas dari 3 tahun gua rasa ya, megang BRMS dari 50. Jadi ketika udah naik sampai 1000 adalah suatu kewajaran ketika mereka taking profit karena ada inflow dari MSCI. Ada Hmm. kesempatan buat mereka, berarti kan ada demand yang besar sehingga mereka bisa memberikan supply yang besar, jadi itu saatnya mereka untuk menikmati profit mereka. Tapi apakah Hmm. story BRMS sudah selesai? Menurut gue belum, karena kan dia banyak itu apa tambang emasnya itu yang belum belum baru baru berjalan gitu, baru proses produksi dan apa um, dia naikin ini apa kadar 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 emasnya, which is kedepannya masih masih banyak, masih bagus valuasinya BRMS menurut gua. Tapi ya kalian jangan expect-nya bahwa itu sekarang gitu, kejadian harus naik-naik sekarang, itu harusnya project itu sampai tahun 2027. Hmm. Jadi Oke. kemungkinan masih bisa naik sampai 2027, tapi ya pergerakannya kan nggak, maksudnya nggak sekarang langsung naik Nah, target straight line. 2027 langsung Ya. kejadian 1 minggu gitu, bisa aja ini dari 1000 dia turun dulu atau ya cari base baru, karena kan ada yang taking profit, ada orang yang taking udah pegang lama taking profit, terus ada invest, mungkin ada investor baru yang punya keyakinan baru baru Hmm. masuk ya bisa gitu. Jadi Ya. kalau kan pertanyaannya apakah story-nya sudah selesai? Belum. Belum. Oke. Ya, tapi Oke. ya asal jangan ditanya pergerakannya minggu depan naik ke berapa gitu. Ya, oke, oke. Oke, jadi tadi soal BRMS ya. Ini gua Hmm. bantu jawab ya soal BWPT. Ini untuk BWPT, sebenarnya BWPT itu kan kemarin, eh, kalau gue pribadi, terus terang beberapa hari terakhir, itu gue beli BWPT di 140. Dan gue memutuskan Mm-mm. untuk reduce itu di sekitar 154, 153. Alasannya adalah satu, Em, bayar posisinya di BPT itu kecil. Waktu dia naik itu, dia kan berusaha breakout ya. Kalau teman-teman lihat teknikalnya, itu berusaha breakout di 152. Pas dia tembus itu volumenya kecil banget. Makanya kenapa gue memutuskan untuk cabut semua dari BPT. Gitu. Nah, akhirnya dia kembali turun lagi di 145. So, sekarang, what's the game plan gitu kan. Sekarang kalau kita bicara soal technical sendiri, kita ngelihat bahwa BWT itu ranging dari 140 sampai 152. So, kalau dapat dekat 140, berarti itu kan low risk ya, secara teknikal ya. Jadi kalau jebol, katakanlah jebol di bawah 136, ya boleh stop loss dulu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk BWPT. Lalu kita coba cek. Dewa tadi udah dibahas. Eh, bentar ya. Hmm, Pegas. Oke. Ada yang bahas soal Pegas. Gue mau coba bahas ya, Ci. Nanti kalau lu mau nambahin boleh ya. Oke, oke. Pegas. Pegas itu sempat ini ya, naik ya sampai 1850 dan dia gap up tadi. Kalau teman-teman lihat pagi itu dia langsung lompat. Dan itu sebenarnya kesempatan untuk profit taking karena Pegas ini biasanya pergerakannya itu kalau dia sudah naik sangat signifikan, katakanlah di atas 5%, itu biasanya langsung dropnya lumayan signifikan dan itu terjadi di hari ini gitu. Dan Pegas itu sebenarnya ada satu katalis yang besar, itu adalah Saka Energy. Jadi Pegas itu punya anak usaha namanya Saka Energy dan Saka Energy ini geraknya di hulu migas. Dan itu yang sebenarnya menjadi game plan-nya Pegas itu lebih ke arah sana dan ada beberapa ekspansi yang dilakukan untuk fabrikasi mengenai gasnya. Jadi bikin LPG lah segala macam itu akan menjadi story yang cukup menarik dan dividen yield-nya juga nggak jelek. Dividen yield-nya itu di sekitar 10%. Makanya kenapa Pegas itu sempat naik sampai 1850, tapi memang tutupannya langsung drop ya. Kalau teman-teman volumenya juga cukup besar. So, ya kembali lagi Pegas akan kembali nge-base lagi di 1785 sampai 1700-an gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau Cici mau nambahin Pegas? Enggak, enggak. Gue Oke. nggak terlalu ngikutin Pegasus. Oke. Lalu Adro. Adro. Mungkin Cici punya insight soal Adro. Adaro waktu itu sih gue suruh orang, suruh temen gue lah kalau mau beli.
kalau suka gini yang agak slow, beli Adaro di 1.600-an udah keep aja, hold aja sampai gue rasa dia sampai 2.100 aja masih oke sih. Itu dia masih ada Oke, gap tuh di area 2.100 kan. Which ya, is likely betul. ketutup dan ya ini kan company-nya company bagus. Hmm, Company bagus ya. hmm, Memang proksinya lebih ke EBT which is belum ada sentimen yang gede lah ke area sektor ya, yang ini gitu. Cuman kalau kalian perhatikan pergerakannya juga ya memang di area di bawah 1.700, 1.600 tuh area menarik sih karena yang harusnya murah ya balik sekarang ini dia lagi main di area 1.900-an. Ya, selama masih bertahan di sini ya gue rasa tapi pergerakannya mungkin masih kayak sideways gitu loh. hmm, Sideways slow, ya, slow karena belum ada sentimen besar yang mendukung gitu untuk kenaikan dia secara signifikan. Cuman secara ya, company fundamental apakah menarik dibeli menarik, secara valuasinya juga oke gitu ya. Jadinya ya kalian pertimbangkan lagi lah. ya, oke. Ya, mungkin nambahin sedikit soal Adaro. Teman-teman kalau tahu Adro ini kan jadi perusahaan holding ya. Kalau teman-teman tahu sebelumnya Adro ini ada AAD di dalamnya. Heeh. AAD ini yang menjadi profit driver buat Adaro awalnya. Dan sekarang berubah nama menjadi Alamtri Resources kan. Di mana Alamtri Resources ini banyak bermain di renewable energy dan green energy. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan green energy dan renewable energy ini kebanyakan kan perusahaan-perusahaan yang secara earnings itu masih relatif kecil sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan ekspansi yang dilakukan oleh Adaro itu sendiri. Again, Adaro ini masih sideways. Tadi Kinoku juga sudah mention. Adaro itu masih sideways di sekitar 1975 sampai ranging sampai 1880. Dan kemarin itu sempat mencoba menembus ya area 1970 tapi gagal. So I think mungkin ada tendensi untuk turun dulu katakanlah di 1900 kecil mungkin bisa dilihat lagi gitu untuk Adaro. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang Lalu, nanya energi, ada yang nanya ENRG tuh. hmm, Gue sih suka ya, sama saham ini. Menurut gue sebenarnya hmm, dia juga termasuk saham salah satu saham bakri yang sebenarnya paling mateng ya secara fundamentalnya. hmm, Bahkan gitu. Jadi gue sih suka, gue sih juga masih megang gitu ya, masih megang saham ini dan ngumpulin target gue pribadi ya di atas 1.300 lah, tapi agak swing ya mainnya gitu. Jadi kecuali dia kayak kalau dia breakdown di area 800 jadinya jelek. Ya gue harus ya, harus cut juga gitu. Selama dia masih bertahan di maintain di area 800-an tuh 830, 820 ya, ya masuk ke fase reakumulasi gitu belum ada distribusi sih gue ngeliatnya jadi seharusnya masih bagus zaman sekarang harus ikut buying flow dengan volume besar kalau nggak ketinggalan terus benar nggak iya benar 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 hmm, kan waktu itu kita kayak oke, pernah bahas ya Vin yang kita bilang ya kalau kalian ya kayak sistem berdagang aja kalau kalian mau berdagang mau dagangannya cepet laku ya kalian buka tokonya di tempat yang rame gitu. betul. Lalu tadi ada yang tanya soal Bufa. Oke, ini ada insight soal Bufa mungkin. Bufa kan dia red issue ya. Ya, hari ini terakhir ya untuk gue hari ini jujur terakhir untuk exit-nya. gue jujur agak males ngebahas karena ada sentimen pribadi gue punya bufa itu di 80-an dan Ya, sudah hilang barang sejak dahulu ya, kala jadinya ngelihat harganya sekarang lumayan lumayan keki tapi ya balik lagi gitu kan karena duitnya pindah ke tempat lain juga gitu maksudnya satu kita nggak bisa selalu benar. Kedua, hmm, kita nggak bisa punya semua barang yang paling bagus. ya, Ketiga, karena kita duitnya juga terbatas gitu, harus milih antara A atau beli B gitu. Nggak bisa beli A, B, Z ya, oke. gitu. Sebenarnya sama sih. Bufa ini juga sama. Waktu itu kita notice di 80-an. Iya. Dan kalau mengingat hari ini ya sedih sebenarnya. Sedih, Karena, sedih, sedih. karena waktu itu mungkin kita jual di ratusan, mungkin di area Iya, situ ya. Tapi udah kita merasa tidak bangga. tahu, ya kita tidak tahu story-nya itu sepanjang ini sebenarnya. Iya, Makanya betul. kenapa turns out ya gue pribadi cuma trading doang, terus terang aja di sini gitu. Gue baru beli Bufa itu sekitar 2 hari yang lalu. Itu di sekitar 925. Dan gue taking profit barusan. Sebenarnya gue taking profit tadi itu di 990 dan
kenapa kok gue taking profit di situ? Alasannya adalah karena satu average gue tinggi, itu yang pertama. Yang kedua adalah 1.000 itu angka psikologis. Jadi gue memutuskan untuk taruh offer gue itu 2 tick di bawah. Tujuannya adalah supaya barang gue kejual. Gitu aja, gitu sebenarnya. Buat trading pendek aja, gitu. Lalu sebentar, gue tanya lagi soal Bufa tadi udah. ADMR. ADMR ada insentif ADMR. Gue kalau ADMR. kasih tahu ini agak lucu nih. Jujur, gue Hmm. menjual ADMR itu 2 hari lalu yang pas candle hijau itu, gue memutuskan, no, sorry, kemarin ketika dia mantul itu di 1440, gue memutuskan membuang ADMR gue dan gue pindahkan semuanya ke Dewa Bumi. Jadi, Oke. jadi ya kalau gue komentar nanti bias gitu, karena menurut gue sebenarnya si ADMR ini bagus ya. Menurut gue si ADMR ini nggak ada masalah gitu. Gue membuang dia bukan karena dia bermasalah, karena gue menemukan potensi yang lebih bagus aja gitu, yang lebih menarik buat gue secara pribadi. Tapi Hmm. apakah ADMR ini jelek? Enggak sih. Sebenarnya dia balik lagi kalau kalian juga lihat teknikalnya masih sideways. Terus dia kan yang Hmm. apa pabrik apa aluminiumnya segala macam itu kan baru running ya tahun depan ya. Ya baru mulai Ya, jalan lah gitu produksi dan itu sebenarnya stainless menarik. steel. Jadi sentimen menarik buat ADMR. Cuman memang kan di area sini ini kan saham yang dulu pernah hype yang sampai hampir 2000 sampai 2000 ya kalau nggak salah ya. Dan di area sini Hmm. banyak yang lumayan nyangkut gitu kan. Dia sempat turun dalam terus sideways lama banget di bawah gitu. Jadi mungkin ya balik lagi ketika dia naik ke area sini dia butuh kayak sideways gitu. Nah, ya itu Ya, dia. Gue secara pribadi karena gue melihat itu, gue kemarin memutuskan untuk menjual dia gitu dengan profitnya masih tipis sih. Gue juga profitnya nggak banyak. Tapi gue sebenarnya pernah riset tentang si ADMR ini ketika hmm. di angka 900-an. Gue jadi gue Hmm. bikin riset pribadi lah, PR pribadi gitu, belajarin sendiri dan gue berpikir bahwa ADMR ini menarik sebenarnya buat diinvest. Itu waktu itu gue beli di area 900-an. Gue menemukan dia menarik buat diinvest dan gue yakin at least kayak beggar aja dapet gitu. Namanya invest berarti Oke. agak long term ya, satu Hmm. tahunan gitu, 1 tahunan. Tapi along the way, along the way, gue akhirnya memutuskan juga untuk pindah gitu. Bukannya conviction gue berubah, convictionnya researchnya sebenarnya sama, intact sebenarnya makanya dia juga naik. Tapi Hmm. gue menemukan potensi lain yang lebih menarik aja gitu. Ya, oke, oke. Jadi udah dibahas ya soal DPR tadi ya. Lalu, oh ini ada yang tanya juga soal MTech. Ah, Ah, MTech masih bagus. Tanda tanya, Superbank kapan IPO ya? Nah, iya. Ya, jadi dia gimana seharusnya gitu? menarik sih dengan sentimennya si itu IPO. Tapi kalau kalian perhatikan ada satu juga um, hangover-nya tuh dia KZ itu suka banyak jualan di MTech. Forennya tuh jualan. Hmm, oke. Hmm, Dan konsisten ya, hampir setiap iya. hari ya. Konsisten dari Oktober. Kalau lu perhatiin ya, dari Oktober Hmm, itu jualan terus. Jadi itu yang ya. mengakibatkan dia naiknya lumayan berat. Tapi menarik nggak sebenarnya si MTech ini harusnya menarik ya. Menarik. Cuman gue mungkin akan ngelirik MTech kalau gue dikasih harga murah lagi gitu. Dikasih harga diskon di area 1.000-an ya. Kalaupun nggak dikasih ya nggak Ribuan. apa-apa gitu. Berarti ya udahlah dia naik gitu bersama yang holders. Congrats ya, Hapcu buat yang hold. Tapi buat gue pribadi, kalau gue mau masuk, gue agak nawar. Kalau dikasih harga segitu, kalau nggak dikasih ya udah berarti memang Hmm, bukan rezeki gue gitu. Oke, oke. Oke, mungkin nambahin sedikit ya soal Mm-mm. Superbank dan MTech ya. Jadi kalau teman-teman lihat MTech, itu sebenarnya MTech itu sudah kemarin itu breakout ya, 1210, 1230. Terus habis itu breakout, habis itu turun lagi ke area yang sama. Jadi kalau kita lihat sebenarnya so far kalau nggak breakdown lagi di bawah 1.300 harusnya masih oke lah gitu. Tapi again teman-teman harus perhatikan juga katanya Superbank itu akan IPO segera kan di Q4 atau di menjelang akhir tahun kan. Mungkin apakah nanti IPO-nya di Desember terus book building-nya sebentar lagi itu yang kita nggak tahu gitu. Tapi ini ya analisnya di situ.
Ya gimana sih? Ini Bever lucu komentarnya. Wah, gua cut loss tuh Emtek Jir. Fauji, tolong amanin yang minta 1.000. Ini ada Andi Astaga. nih. Andi, bisa naik gak? Bentar. Eh, lalu besok IHSG, sebentar ya, coba gue cek. Hmm, 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 Ada hmm, hmm. Dewa Bumi kok beli Emtek. Oke, terus sebentar ya. Oh, itu yang nanya PHJBW yang outlot, gimana cara jualnya? Ada beberapa sekuritas yang bisa didonasiin, kalau outlot gitu nggak bisa dijual, kalian nggak bisa jual. Yes. Yang bisa kalian lakukan, tanyakan ke sekuritasnya, bisa didonasiin aja nggak gitu, daripada kayak motor-motor importer gitu kan. Tapi kalau dijual ya nggak bisa, outlot gitu gimana? Siapa yang mau beli? Kan kalau kalian Ya, berjualan itu logikanya penjual ketemu pembeli gitu kan. Ya, yes. semua yang ada, yang punya outlet, semua posisinya mau menjual. Jadi tidak ada pembeli. So ya tidak bisa dijual. Ya, betul. Terus sebentar ya, gue coba cek. Apa lagi yang belum kita jawab ya? Kayaknya, oh, Hanji, WiFi, WiFi. oh, Si Handi kayaknya nggak bisa join sih. nggak bisa Dia lagi sakit batuk, nggak bisa lagi ngomong. sudah nggak bisa ngomong katanya. Terus tadi mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Tia, karena udah Ya, sisa 4 menit ya, lagi. ya. Yang WiFi, tadi lu mau cek. ya WiFi. Jadi ada yang nanya soal WiFi. Mm-mm. WiFi mungkin akan lebih dengar jelasnya itu di YouTube-nya Napodium soal WiFi. Tapi intinya WiFi ini kan kerjanya fiber to the home ya, dan itu menyediakan internet murah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebenarnya secara narasi itu sangat-sangat bagus, dan kalau kita bilang secara produk juga sangat-sangat bagus gitu. Cuma memang balik lagi, again ketika kita invest di sebuah saham, it comes down to execution kan. Jadi ketika eksekusinya bagus juga, itu akan bikin laporan keuangannya WiFi akan jadi bagus, dan itu tentu aja akan meningkatkan valuasi dari WiFi itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman punya WiFi, ya selama teman-teman percaya bahwa fundamentalnya dia akan jauh lebih baik, I think WiFi ini akan menarik gitu. Dan karena penetrasinya juga WiFi itu banyak di Jawa gitu. Makanya kenapa marketnya itu cukup gede, dan mudah-mudahan itu yang akan bikin WiFi laporan keuangannya akan jauh lebih baik ke depannya. Dan mungkin seperti itu sih. Untuk lengkapnya teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Napodium. Jadi di situ sudah dibahas dengan detail sekali WiFi sama Inet. So lebih baik ke sana aja supaya teman-teman tahu penjelasannya itu seperti apa gitu. Mungkin tuh Cici mau nambahin soal WiFi? Nggak ada. Nggak ada ya? Gue Oke. posisi gue posisi gue di Inet, gue udah sempat take profit Mm-mm. sebagian besar lah, sebagian besar. Jadi gue tinggal ngehold porsi, nggak banyak di WiFi juga sama, tapi posisi WiFi gue juga main di bawah ya, di 2000-an ya. Jadinya ya udah, tinggal tinggal ikutin aja gitu, kawal selamanya. Kayaknya masih, harusnya masih oke ya. Cuman ya pergerakannya belum belum yang kayak rally itu, selama dia belum bisa breakout 3.500 bener. Ya, betul. Ya Karena udah. last high-nya karena last high-nya memang di 3520. So, selama nggak Min bisa ada yang break itu, marah-marah, tinggal. Min ada yang marah-marah. MTek ke 1.000 bukan masuk LQ45, masuk lu kira-kira aja sendiri. Itu koko Mayfair, koko Mayfair. Marah-marah aja kerjaannya. Astaga, sekali orang lucu. Oke, oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Karena ini udah setengah 9 juga, dan mungkin teman-teman yang belum subscribe di Napodium, jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow juga, karena kita akan ada live secara mingguan di hari ini, biasanya hari Kamis. Nanti gue juga akan share juga sih, kalau misalnya akan ada live di Napodi, gue akan share juga di account gue, di teman-teman channel gue juga message di sana, supaya teman-teman bisa join juga. So, mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin Tuh, Min. bisa DM. Gimana? Terakhir tuh, biar Afdol katanya stock pick dong. Ya, di sini apa, Ci? Aduh, kalau gue ya udah Dewa Bumi lah. Ya bumi, iya, karena mungkin arahnya masih ke sana dulu beberapa hari ini, Iya. gitu. Mm-mm. Jadi ya, so far mungkin itu dulu gitu. Pasti mainnya masih di situ-situ aja sampai besok mungkin.
Oh gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya teman-teman. Itu aja. So see you nanti di Napoli berikutnya. Kita akan upload video lagi. So thank you. Thank you And semuanya. mudah-mudahan saya dari kita bisa membantu. So itu aja. And thank you semuanya. Bye Thank you bye. semuanya. Thank Bye bye. you.